Dari mana kita harus memulai mengenai segala hal yang kita inginkan dan impikan? Jangan menunggu. Demikian nasihat Napoleon Hill dari negeri Paman Sam. Karena katanya, tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, seagama, sesuku, seselera, ataupun berbeda-beda, jangan baperan. Karena perbedaan bukan asap kecuali kita jadikan sumber perpecahan. Kita acap kebingungan, tidak tahu dari mana kita mulai segala sesuatu. Apakah mulai dari niatan mau buka warung, pengen berprofesi menjadi ini dan itu, atau mau meraih cita-cita yang mulia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sekali lagi kita ulangi jawaban Napoleon Hill atas kebingungan kita dalam memulai segala sesuatunya. Jangan menunggu. Motivator kelahiran Amerika Serikat akhir abad 19, Napoleon Hill, beralasan karena tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Ya karena tidak ada, maka ngapain kita menunggu? Segala sesuatu, mau berbuat baik, mau berbuat jelek, waktu yang setepatnya adalah sekarang atau secepatnya, setelah ketentuan dan syarat berlaku tercukupi. Syarat dan ketentuannya apa? Ya kemauan. Kalau hanya tekad, semua orang punya tekad. Bahkan yang tidak punya pun bisa nekat. Memulai segala sesuatu tentu dengan persiapan-persiapan sebelumnya, mempelajari, mengetahui, dan mengukur atau menimbangnya. Tentu semua itu dengan batas waktunya, mempelajari secepatnya, dan ketika mengerti tentang yang mau dilakukan, diukur atau ditimbang mengenai kemampuan kita, atau bisa saja dibalik, kita sebenarnya punya kemampuan di mana, di bidang apa, kemudian perdalam kemampuan itu dan tentukan pilihannya. Begitu sudah dipilih, segera lakukan syarat dan ketentuan, kemudian lakukan. Itu sebabnya nasihat Napoleon Hill tadi, mulailah dari titik di mana Anda berdiri dan kemampuan yang Anda miliki. Kemampuan yang lebih baik akan muncul dalam perjalanan kemudian. Learning by doing. Seorang Fidel Castro, pemimpin revolusi Kuba, mengatakan dengan jumawa, dia memulai revolusi dengan 82 orang. Tapi dalam proses berikutnya, katanya, jika harus melakukan lagi, dengan keyakinan mutlak, dia akan melakukannya bersama 10 atau 15 orang saja. Jangan persoalkan seberapa kecil dirimu. Tentu saja keyakinan itu berangkat dari pengetahuan akan masalah. Kemudian kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk melaksanakan yang menjadi keyakinan itu. Orang-orang sukses bergerak atas inisiatif mereka sendiri. Dan mereka tahu hendak menuju kemana sebelum memulai segala sesuatunya. Artinya segala sesuatu tadi dipahami dulu. Pelajari dulu, baru kemudian ditimbang, dikalkulasi peluangnya. Seberapa kemampuan kita, itu yang namanya perhitungan untuk menancapkan strategi sebagai cara untuk memulai. Orang yang tidak tahu cara memulai karena ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison
Aku memulai di mana orang terakhir menyerah, katanya. Penemu bohlam listrik dan pendiri General Electric dari Amerika Serikat pada akhir abad 18 itu setidaknya tahu proses perjuangan para pendahulunya. Dia tahu apa yang akan dilakukan atas kegagalan atau ketidaktahuan generasi sebelumnya, hingga ia mempunyai tekad dan memulainya. Dan Mbah Aristoteles, filsuf dari Yunani yang hidup hampir 400 tahun sebelum Masehi, 400 tahun sebelum kalender Masehi ditetapkan, mengatakan memulai dengan baik adalah setengah pekerjaan. Maka mulailah. Mulai apa? Apa saja, asal tidak mulai menjadi kadrun dan bodoh.